Yang saya hormati para sesepuh, para senior yang hadir dalam pelaksanaan perayaan Trisuci Waisak pada kesempatan siang hari ini. Saya lihat ada beberapa sesepuh senior yang duduk di belakang, ya. Terima kasih selalu memberikan support, semangat bagi yang muda-muda untuk rajin di wihara, setidak-tidaknya memenuhi wihara setahun sekali. Saya mengucapkan selamat Waisak atas nama Sangga Agung Indonesia, ya, kepada segenap pengurus Wihara Budayana Dharma Wira Center ini, dan juga selamat merayakan, selamat berbahagia segenap umat Buddha di Wihara Budayana Dharma Wira Center ini, karena pada hari ini Bapak Ibu sudah terlaksana, ya, menjalankan, mempraktekkan yang kita tunggu-tunggu, yaitu detik-detik Waisak. Tadi saya di saat detik-detik Waisak terus terang itu tidak konsen untuk meditasi karena saya lihat jam terus, ya. Karena jamnya dikeluarkan, takut nanti kalau kelebihan nanti ada yang protes. Takut juga nanti kalau kelamaan nanti juga protes juga, meditasinya kok lama. Ya. Sungguh sangat berbahagia Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul pada kesempatan siang hari ini merayakan 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Di saat kita memperingati detik-detik Waisak ini, kita bisa melihat umat real, umat nyata, ya, di wihara, di BDC ini maupun wihara-wihara yang lain. Karena apa? Karena ini waktunya bersamaan, jamnya sama, harinya sama. Jika Bapak Ibu tidak bisa pergi kemana-mana ke wihara yang lain karena detik-detiknya juga sama. Ada wihara-wihara yang rame di saat perayaan-perayaan, tapi bukan detik-detik, karena tidak sedikit juga umat Buddha beribadah itu datangi di mana ada acara yang rame-rame, ya, milih dari satu wihara ke wihara yang lain, ya. Namun di saat detik-detik ini, ya, bahwa ternyata umat yang ada di BDC ini cukup banyak, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu suasana pandemik segera berlalu sehingga saya pun sebagai biku pembina sini rindu sekali kalau setiap puja bakti kembali, ya, umatnya yang hadir seperti ini. Ya, biasanya beberapa minggu setelah 2 tahun ini yang kebaktian itu tidak seberapa, ya. Namun demikian juga tetap Bapak Ibu tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah Waisak juga Bapak Ibu tetap sehat, tidak ada yang sakit, ya. Ini berkat kekuatan berkah Waisak ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kita sungguh sangat berbahagia di saat detik-detik umat Buddha di Indonesia. Saya katakan di Indonesia karena detik-detik ini tradisi umat Buddha di Indonesia tidak ada perbedaan jam. Coba kalau ada perbedaan jam, itu juga merepotkan sekali. Suasananya tentunya juga tidak semeriah, ya, seramai seperti ini karena jamnya sama, tidak ada perbedaan. Itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Memang dalam sejarah perayaan Waisak atau 3 peristiwa penting itu sebetulnya tidak terjadi secara bersamaan seperti pemahaman umat selama ini. Orang kan mengira 3 peristiwa itu terjadi di saat yang sama, di bulan yang sama, ya. Tahunnya berbeda, ya, itu. Ini sebuah hasil kesepakatan para pemuka-pemuka agama Buddha di tahun 1950 di Sri Lanka
mengadakan kesepakatan untuk bersama-sama menyatukan di saat perayaan Waisak atau memperingati 3 peristiwa penting ini. Memang aslinya beberapa tradisi dalam Buddhis dalam memperingati 3 peristiwa penting itu berbeda-beda tanggal maupun bulan dan tahun. Maka untuk menyatukan itu ya dan menghormati perbedaan itu, salah satunya juga di saat memperingati kelahiran bayi Siddhartha. Itu tidak seperti hari ini jadikan 1 hari. Sebetulnya sudah seminggu yang lalu menurut penanggalan aliran Mahayana tanggal 8 ya. Kemudian di saat penerangan pun sebetulnya juga ada perbedaan. Di saat wafat pun juga ada perbedaan. Namun karena kesadaran segenap umat Buddha, para tokoh-tokoh umat Buddha, maka 3 peristiwa itu disepakati, dirayakan itu secara bersama-sama, walaupun kita tetap menghormati seandainya ada beberapa umat, beberapa wihara dalam sekte dan aliran yang berbeda, ada yang masih memakai hitungan masing-masing ya. Ini satu kemajuan ya, biasanya di sini pun di saat detik-detik Waisak dipisah. Ya, biasanya dipisah, bukan mandi Buddha, ada tersendiri di waktunya biasanya. Seperti kemarin saya perayaan Waisak kelahiran di Wihara Putat Gede itu kemarin hari Minggu, jadi dipisah. Saat ini hanya detik-detik saja. Namun di sini Bapak Ibu ya berkenan untuk hadir dari pagi hari ya. Sampai saat ini Bapak Ibu masih semangat ya dalam rangka memperingati Trisuci Waisak ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kembali pada pesan moral yang disampaikan oleh Sangga Agung Indonesia Pusat yang bertemakan tentang dalam cinta kasih kita semua bersaudara. Tema ini diambil ya oleh Sangga Agung Indonesia Pusat setelah mendapat masukan-masukan dari biku-biku yang bertugas di daerah-daerah, suruh mengirim usulan tema apa yang cocok sekiranya untuk Waisak tahun ini. Dan berdasarkan kesepakatan ya, maka disetujui tahun ini temanya dalam cinta kasih kita bersaudara. Ajaran cinta kasih yang dimiliki oleh umat Buddha atau yang diajarkan Sang Buddha ini bukan saja telah dirasakan oleh umat Buddha sendiri, bahkan di kalangan umat Buddha mendapatkan nilai ya positif, nilai bagus dari kalangan yang lain. Saya pernah mendengar omongan umat Buddha welas asihnya luar biasa, tidak mau makan daging karena tidak ada daging yang diperoleh tanpa melakukan pembunuhan. Kalau daging tanpa ada pembunuhan, tanpa ada yang dibunuh, bahkan kita ragu-ragu untuk makan malah. Itu diakui oleh yang lain, bahwa cinta kasih yang dipraktekkan oleh umat Buddha luar biasa. Kemudian saya juga pernah mendengar di kalangan lintas agama, umat Buddha kalau berdoa itu, bahkan bahasa Pali itu bukan saja umat Buddha saja yang mengucapkan, namun mereka juga mengucapkan. Setiap ketemu biku, mungkin mengira salam ya, mungkin ketemu biku, sabe sata bawantu sukitata. Mengira salam Buddhis itu, padahal kanda. Tentunya makna ini tidak bisa dimaknai secara Jawa. Ya sabi sata dikira sadi soto. Sadi soto itu jual mbako. Soto kan tembako. Ya. Sabi sata bawantu sukitata. Nah, terkenal sekali ungkapan ini. Ini membuktikan bahwa di dalam lingkup agama Buddha cinta kasih benar-benar ditonjolkan. Di beberapa kesempatan kita bisa mengulang beberapa sutta, beberapa khotbah Sang Buddha yang bertemakan tentang cinta kasih.
ada beberapa suta. Saya sempat mencatat itu suta-suta itu kurang lebih ada 6. Namun yang sering Bapak Ibu baca satu, yaitu di saat puja bakti Karanemeta Sutta. Kenapa yang ditekankan setiap puja bakti di beberapa wihara kok sutanya Karanemeta Sutta, bukan suta-suta yang lain? Ya. Karena umat Buddha mengimpikan cinta kasih, ya, di antara kita setidak-tidaknya di kanan kiri kita, di lingkungan kita itu berkembang. Kita bisa bayangkan hidup di tengah-tengah kebencian, saling mencela, saling menyalahkan, kemudian di situ ada kekerasan, kita tidak mempunyai kenyamanan. Tidak mempunyai kenyamanan dalam bekerja, tidak mempunyai kenyamanan dalam beraktivitas. Namun kalau suasana cinta kasih dan welas asih, beberapa prestasi-prestasi itu bisa kita dapatkan. Maka jangan meremehkan kita mempraktikkan cinta kasih yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan juga latihan segenap umat Buddha, tidak-tidaknya dulu rutin di wihara ini 1 bulan sekali, kita dilatih untuk melepas satwa, ikan, burung. Tadi saya juga habis pulang dari Wiyung, Wihara Royal. Di sana juga di saat memperingati Waisak mengadakan acara pangsen dalam rangka Waisak. Kemudian ada satu cuplikan kitab suci yang saya bacakan bahwa pada satu ketika Sang Buddha itu pernah mendapati atau melihat beberapa anak laki-laki yang mempermainkan, yang main-main dengan ikan-ikan. Kemudian juga di dalam cerita ini juga Sang Buddha pernah melihat juga ada beberapa anak laki-laki mempermainkan ular. Bacaan ini bagi saya, ya, seandainya saya pada kehidupan dulu ketemu dengan Sang Buddha, saya pun sebagai anak kecil, anak laki-laki pun juga kebiasaannya main dengan ikan-ikan itu sudah biasa, membunuh itu sudah biasa, mancing itu sudah biasa. Sang Buddha mengatakan lewat pesan anak-anak kecil itu bahwa semua orang itu akan menanggung apa yang diperbuatnya. Kalau kita mempermainkan, menyakiti makhluk-makhluk sekalipun itu ikan, ya, itu juga pasti ada efeknya bagi kita. Mungkin yang hadir di sini juga sebagian waktu kecil juga, ya, sering mempermainkan ikan-ikan. Tapi saya tidak berani mempermainkan ular, karena ular kan berbisa kan. Ya. Itu contoh-contoh yang pernah diajarkan oleh Sang Buddha dan dipraktikkan di wihara-wihara sampai saat ini untuk melatih umat Buddha agar berwelas asih bukan saja kepada sesama namun kepada semua makhluk hidup. Semoga dengan perayaan Waisak ini Bapak Ibu diingatkan kembali, ya, disegarkan kembali akan cinta kasih. Mungkin cinta kasih Bapak Ibu saat ini redup, dinyalakan kembali, digerakkan kembali agar suasana lingkungan sekitar, setidaknya dalam lingkup kecil itu penuh welas asih dan kasih sayang dan hidup selalu damai dan sejahtera yang selalu menjadi dambaan kita bersama. Semoga kegiatan-kegiatan Waisak di tahun ini juga benar-benar sebagai ladang dan wahana Bapak Ibu sekalian memupuk paramita-paramita. Sebab kita akan mengikuti jejak Buddha, yaitu mencapai pencerahan. Satu-satunya modal bekal kita adalah mengumpulkan parami-parami yang harus Bapak Ibu sendiri harus mengawali, harus mempraktekkan. Tidak ada kebudayaan itu diperoleh dengan cara yang instan. Harus semua melalui latihan paramita-paramita atau kebajikan-kebajikan. Semoga Bapak Ibu dengan datangnya Waisak ini juga diingatkan kembali untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Syukur bisa besar
dan membuahkan karya yang besar dan membuahkan manfaat bagi orang banyak. Selamat merayakan Waisak 2566. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan bahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.